Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Julfirenda Satria, kelas 12B, absen 36, akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di beberapa daerah di Indonesia. Baik, langsung saja pada materinya. Perkembangan Islam di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa proses yang panjang dan juga berlapis, yang diawali sejak abad ke-7 melalui jalur pelayaran internasional di Selat Malaka. Islam pertama kali menyebar di kawasan pelabuhan di Sumatera seperti Pasai dan juga Perlak, yang sudah jauh memiliki pemerintahan Islam sejak abad ke-13, jauh sebelum kebangkitan Kesultanan Malaka. Nah, institusi Kesultanan Islam berperan penting dalam penyebaran dan juga pengembangan Islam di Nusantara. Kesultanan tersebut antara lain di Sumatera seperti Kesultanan Perlak, Samudra Pasai, Aceh Darussalam, dan juga Palembang. Di Maluku ada Kesultanan Ternate, Tidore, dan juga Bacan. Sedangkan di Kalimantan ada kesultanan seperti Kesultanan Sambas, Pontianak, Banjar, Pasir, Bulungan, Tanjung Pura, Mempawah, Sintang, dan juga Kutai. Sedangkan di Jawa ada Kesultanan Demak, Jipang, Pajang, Mataram, Cirebon, dan juga Banten. Di Sulawesi, kesultanan besar seperti Kesultanan Goa dan juga Talo, Bone, Wajo, Sopeng, dan juga Luwu. Nah, di Nusa Tenggara ada Kesultanan Bima. Nah, teman-teman, kesultanan Islam tersebut tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga menerapkan hukum Islam secara sistematik. Sebagai contoh, Kesultanan Aceh dan juga Banten yang dikenal sebagai kerajaan Islam yang ketat dalam melakukan hukum syariah. Seperti pada abad ke-17 di Banten sudah menerapkan hukum potong tangan bagi seorang pencuri. Sedangkan Sultan Iskandar Muda di Aceh pernah menerapkan hukuman rajam atas pelanggaran zina yang dilakukan oleh putranya sendiri. Kerajaan Demak di Jawa juga merupakan kerajaan Islami pertama yang memiliki jabatan qadhi, yang dipimpin oleh Sunan Kalijaga di bawah Sultan Agung. Kesultanan Mataram juga melakukan perubahan hukum berdasarkan kitab Qisas atau hukum Islam. Sultan Iskandar Muda di Aceh mengeluarkan kebijakan pengharaman riba dan memperkenalkan mata uang dirham yang berasal dari kata Arab dirham. Yang Kesultanan Samudra Pasai pun telah mencetak mata uang emas pada Sultan Muhammad Malik Az-Zohir. Nah, selain dari penerapan hukum dan juga ekonomi Islam, hubungan dengan dunia Islam internasional juga berlangsung kuat. Raja Srindavarman dan Sriwijaya Jambi telah mengirim surat kepada Khalifah Bani Umayyah pada tahun 718 Masehi untuk meminta dai guna menjelaskan Islam. Dan ia sendiri masuk Islam pada tahun 720 Masehi. Dan pada abad ke-15 dan ke-16, ulama dari pusat kekhalifahan Islam juga dikirim ke Nusantara, termasuk yang dikenal sebagai Wali Songo yang datang dalam 5 periode pengiriman. Pada tahun 1563, pengusaha Muslim Aceh mengirim utusan ke Istanbul untuk meminta bantuan melawan Portugis. Nah, permintaan ini menghasilkan pengiriman kapal perang dan juga persenjataan dari Turki Utsmani. Dan gelar kehormatan dari Syarif Makkah juga pernah diberikan kepada beberapa sultan di Nusantara. Misalnya Sultan Abdul Qadir dari Banten pada 1636 Masehi dan Pangeran Arya Panangsang dari Mataram pada 1641 Masehi, yang menunjukkan bahwa adanya pengakuan dari pusat kekhalifahan Islam di Turki Utsmani. Nah, secara kesimpulan, Islam di Indonesia berkembang melalui proses politis, sosial, dan juga hukum, dan tak lupa kultural yang integral. Dan proses ini melahirkan berbagai institusi kesultanan yang menjadi pusat penyebaran Islam yang besar dan kuat di berbagai wilayah Nusantara. Mungkin cukup sekian penjelasan yang saya dapat sampaikan. Terima kasih terhadap